Assalamualaikum semua. Perkenalkan saya Avita Putrinami. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Azkia. Pada video kali ini, saya akan membahas optimalkan user interface dengan memori dan sistem motorik pengguna. Tahukah teman-teman, apa itu optimalkan user interface dengan memori dan sistem motorik tersebut? Dalam era digital yang semakin kompleks, merancang antarmuka pengguna user interface UI yang efektif menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para desainer. Optimalisasi UI tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan pemahaman mendalam tentang memori dan sistem motorik pengguna. Dengan memahami cara kerja otak manusia dalam memproses informasi dan melakukan tindakan, kita dapat menciptakan pengalaman digital yang lebih intuitif, efisien, dan memuaskan. Presentasi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek memori dan sistem motorik manusia, serta bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan dalam desain UI yang optimal. Kita akan mempelajari konsep-konsep kunci dalam psikologi kognitif dan ergonomi, beserta melihat contoh-contoh praktis penerapannya dalam dunia desain digital. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar beberapa pembahasan seperti mengenai cara merancang UI yang mudah diingat, tentang memori, dan beberapa hal lainnya, sebagaimana yang terlihat di slide data ini. Nah, apakah teman-teman tahu tentang apa itu sistem memori, STM, LTM, dan bagaimana interaksi STM dan LTM dalam UI tersebut? Apakah teman-teman tahu bahwa memori kita bukanlah sebuah wadah tunggal, melainkan sistem yang kompleks? Coba teman-teman bayangkan otak teman-teman sebagai komputer super canggih. Pada slide ini, saya akan memperkenalkan dua komponen penting dalam hard drive otak teman-teman, yaitu STM, hard-nya yang bekerja cepat tapi sementara, dan LTM, hard drive-nya yang menyimpan data dalam jangka panjang. Kembali ke pertanyaan sebelumnya menanyakan tentang apa itu sistem memori, STM, LTM, dan bagaimana cara interaksinya dalam UI. Sistem memori adalah kesatuan yang saling berhubungan dalam menyimpan dan mengolah informasi di dalam komputer. Memori berfungsi untuk menyimpan data sementara dan permanen, serta mengolah instruksi. Coba teman-teman bayangkan otak komputer. Sistem memori adalah tempat komputer menyimpan dan memproses informasi seperti data dan instruksi. Ada memori sementara RAM, seperti catatan di papan tulis yang mudah dihapus, dan memori permanen hard drive, seperti buku catatan yang menyimpan informasi selamanya. Jadi, memori adalah kunci agar komputer bisa berpikir dan bekerja. Selanjutnya, apakah itu sistem memori STM? Short Term Memory disingkat menjadi STM. STM atau memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas. Informasi di STM bertahan hanya beberapa detik hingga menit. Dalam konteks UI, STM berperan penting dalam mengelola informasi yang sedang diproses pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka. Teman-teman bisa bayangkan STM sebagai catatan tempel digital yang hanya bertahan sebentar. Saat kita berinteraksi dengan sebuah aplikasi, informasi seperti angka yang sedang dihitung atau kata yang baru dibaca tersimpan sementara di catatan tempel setelah selesai digunakan. Informasi tersebut hilang. Desain antarmuka yang baik memperhitungkan keterbatasan STM ini sehingga informasi tetap mudah diakses dan tidak hilang sebelum pengguna selesai memprosesnya. Seperti catatan tempel, STM membantu kita fokus pada sebuah tugas. Selanjutnya ada Long Term Memory LTM atau memori jangka panjang, adalah penyimpanan informasi yang lebih permanen. LTM menyimpan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat diakses kembali setelah waktu yang lama dalam desain UI. LTM berkaitan dengan bagaimana pengguna mengingat cara menggunakan antarmuka dari pengalaman sebelumnya.
LTM, seperti harta karun yang terpendam dalam pikiran kita, menyimpan pengalaman dan pengetahuan yang dapat kita akses kapan saja. Nah, untuk interaksi STM dan LTM dalam UI, desain UI yang efektif mempertimbangkan interaksi antara STM dan LTM. Misalnya, menggunakan ikon dan pola desain yang familiar tersimpan di LTM dapat membantu pengguna memahami fungsi baru dengan lebih cepat, mengurangi beban pada STM. Desain UI yang baik seperti jembatan yang menghubungkan pikiran sadar STM dan alam bawah sadar LTM kita. Ikon-ikon familiar menjadi jalan pintas yang membantu kita melintasi jembatan tersebut dengan mudah, sehingga kita dapat menggunakan fitur baru dengan cepat dan lancar. Nah, dari pembahasan materi poin sistem memori yang sama-sama kita pelajari tadi, semoga dapat menjawab pertanyaan kita seputar sistem memori. Selanjutnya, kita akan membahas apa ya? Apakah ada yang penasaran? Yuk ke slide berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara merancang UI yang mudah diingat? Pernahkah teman-teman merasa frustrasi karena kesulitan menggunakan aplikasi tertentu? Seringkali, masalahnya terletak pada desain UI yang kurang user-friendly. Bagaimana kita bisa menciptakan UI yang mudah diingat dan menyenangkan untuk digunakan? Mari kita cari tahu. Merancang UI yang pertama terletak pada keunikan visual. Menciptakan elemen visual yang khas dan mudah diingat dapat menggunakan warna, ikon, atau layout yang unik, namun tetap memiliki fungsional untuk membuat kesan yang bertahan lama dalam ingatan pengguna. Yang selanjutnya ada pengulangan yang konsisten. Teman-teman dapat menerapkan pola desain yang konsisten di seluruh antarmuka. Pengulangan elemen UI yang konsisten membantu pengguna membangun memori otomatis tentang cara menggunakan sistem. Selanjutnya ada narasi visual. Hal ini dapat menggunakan storytelling visual dalam desain UI, menciptakan cerita atau alur yang logis dalam navigasi, dan interaksi dapat membantu pengguna mengingat langkah-langkah dengan lebih baik. Selanjutnya ada pengalaman emosional. Dalam desain UI dapat membangkitkan respons emosional cenderung lebih mudah diingat. Perlu teman-teman pertimbangkan untuk menambahkan elemen yang menyenangkan, mengejutkan, atau menginspirasi dalam sebuah desain yang teman-teman sedang buat. Nah teman-teman, dalam merancang desain UI, beberapa hal tersebutlah yang perlu teman-teman perhatikan. Namun materi ini hanya mencakup beberapa hal saja sebagai dasar dalam merancang sebuah desain UI. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mencoba memahami tentang implikasi sistem memori dalam desain UI. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara otak kita memproses informasi secara langsung dapat memengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan antarmuka? Untuk memastikan antarmuka yang mudah digunakan dan diingat, kita perlu memahami implikasi sistem memori dalam desain UI. 4 prinsip berikut ini akan menjelaskan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Keempat contoh implikasi tersebut sebagai berikut ini ya teman-teman. Yang pertama itu, ada chunking informasi. Chunking informasi ini digunakan untuk mengorganisir informasi dalam kelompok-kelompok kecil chunks, dapat membantu pengguna mengingat lebih banyak dalam STM. Para desainer dan kita dapat menerapkan prinsip ini dengan mengelompokkan elemen terkait dalam UI. Seperti menu drop-down atau kategori yang jelas. Misalkan teman-teman bayangkan memori komputer seperti meja kerja teman-teman. Jika teman-teman meletakkan semua barang di satu tempat, akan sulit menemukan apa yang dicari. Tapi jika teman-teman mengelompokkan barang-barang ke dalam kotak-kotak kecil seperti alat tulis di satu kotak, buku di kotak lain, dan sebagainya, akan lebih mudah menemukan apa yang teman-teman butuhkan. Begitu pula dengan memori komputer, dengan mengelompokkan informasi dalam potongan-potongan kecil, komputer dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, yang kedua itu, ada konsistensi visual. Dalam menggunakan elemen visual yang konsisten di seluruh antarmuka membantu pengguna membangun memori jangka panjang tentang cara menggunakan sistem.
Ini termasuk konsistensi dalam warna, tipografi, dan penempatan elemen UI. Coba teman-teman bayangkan sebuah rumah. Jika setiap ruangan memiliki tata letak dan perabotan yang sama, teman-teman akan lebih mudah bernavigasi dan mengingat di mana letak setiap barang. Begitu pula dengan antarmuka komputer, konsistensi warna, tulisan, dan posisi tombol membantu teman-teman dalam melakukan pemetakan sistem, sehingga teman-teman dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada hierarki informasi. Pada bagian ini, implikasi sistem memori akan menyajikan informasi dalam hierarki yang jelas membantu pengguna memproses dan mengingat informasi dengan lebih efektif, gunakan ukuran font, warna, dan tata letak untuk menunjukkan kepentingan relatif dari berbagai elemen UI. Coba teman-teman bayangkan sebuah pita, jalan utama lebih besar dan mencolok daripada jalan kecil, begitu pula di antarmuka. Ukuran huruf, warna, dan posisi elemen menunjukkan mana yang penting, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengingat informasi utama. Yang keempat ada feedback dan konfirmasi, yaitu memberikan umpan balik yang jelas untuk tindakan pengguna membantu memperkuat memori tentang interaksi tersebut. Ini bisa berupa animasi sederhana, perubahan warna, atau pesan konfirmasi yang membantu pengguna mengingat apa yang telah mereka lakukan. Mungkin untuk yang bagian keempat ini, teman-teman paham tanpa diberikan ilustrasi lainnya. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait perbandingan. Pertanyaan yang kita dapat yaitu, apa perbandingan antarmuka pengguna UI sebelum dan sesudah dioptimalkan? Seberapa banyak aplikasi yang teman-teman hapus karena terlalu rumit? Seberapa banyak situs web yang ditinggalkan karena frustasi? Desain UI yang buruk merugikan kita semua. Karena itu mari kita pelajari bagaimana prinsip memori dapat menyelamatkan kita dari bencana UI dan menciptakan pengalaman digital yang luar biasa. Perbandingan pertama yaitu desain UI sebelum optimalisasi UI yang belum dioptimalkan seringkali memiliki terlalu banyak informasi yang ditampilkan sekaligus, menu yang membingungkan, dan kurangnya hierarki visual yang jelas. Ini dapat menyebabkan kelebihan beban kognitif dan kesulitan dalam mengingat cara menggunakan antarmuka. Setelah optimalisasi dilakukan, UI yang dioptimalkan untuk memori menampilkan informasi secara bertahap menggunakan prinsip chunking untuk mengelompokkan elemen terkait dan memiliki navigasi yang intuitif. Penggunaan warna dan ikon yang konsisten membantu pengguna membangun memori visual yang kuat. Setelah melakukan optimalisasi hasil yang didapat, dengan menerapkan prinsip-prinsip memori, UI menjadi lebih mudah dipelajari dan diingat pengguna dapat dengan cepat memahami dan mengingat cara menggunakan antarmuka, mengurangi frustrasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan jangka panjang. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip memori dalam desain UI, antarmuka pengguna UI menjadi lebih mudah dipelajari dan diingat pengguna dapat dengan cepat memahami dan mengingat cara menggunakan antarmuka, mengurangi frustrasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dalam jangka panjang. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa pentingnya pemrosesan sensori motori dalam desain UI? Apakah teman-teman tahu mengapa penting? Nah, dalam sistem motorik dalam interaksi, terdapat input motorik. Sistem motorik bertanggung jawab atas gerakan fisik saat berinteraksi dengan UI. Ini meliputi gerakan tangan saat menggunakan mouse, keyboard, atau layar sentuh. Desainer harus mempertimbangkan berbagai jenis input motorik untuk menciptakan UI yang ergonomis. Berikut ada pemrosesan sensori motorik, yaitu otak memproses informasi sensorik dan mengkoordinasikan respons motorik dalam konteks UI. Ini melibatkan melihat elemen antarmuka, memutuskan tindakan, dan melakukan gerakan fisik untuk berinteraksi. Pendesain yang baik meminimalkan waktu dan upaya dalam proses ini. Selanjutnya ada umpan balik motorik. Setelah melakukan tindakan, pengguna menerima umpan balik sensorik. Ini bisa berupa perubahan visual di layar
atau umpan balik taktil dari perangkat. Umpan balik yang efektif membantu pengguna memahami hasil tindakan mereka dan memperbaiki gerakan di masa depan. Semua menghasilkan gema. Gema ini bukan sekadar bunyi, melainkan umpan balik sensorik, kilatan visual yang memberitahu, getaran halus yang memastikan. Coba teman-teman bayangkan itu sebagai percakapan antara pengguna dan mesin, di mana setiap aksi dibalas dengan konfirmasi. Memandu pengguna menuju keakuratan dan kelancaran dalam berinteraksi. Umpan balik yang efektif bagaikan seorang guru yang bijak, membimbing perbaikan dan penyempurnaan gerakan di masa mendatang. Selanjutnya ada optimalisasi I untuk sistem motorik. Yang pertama ada hukum Fitis, yaitu menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target bergantung pada ukuran target dan jarak dari posisi awal. Terapkan ini dengan menempatkan elemen Hui yang sering digunakan di lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki ukuran yang cukup besar. Coba teman-teman bayangkan saat bermain dart. Target yang besar dan dekat lebih mudah dibidik, bukan? Begitu pula dalam desain UI, elemen yang sering digunakan seperti tombol atau ikon harus ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan memiliki ukuran yang cukup besar agar pengguna dapat berinteraksi dengan cepat dan mudah. Ini memastikan interaksi yang lancar dan efisien. Ya, seperti lemparan dart yang tepat sasaran. Selanjutnya, konsistensi gerakan yaitu dengan gunakan pola gerakan yang konsisten di seluruh antarmuka. Misalnya, jika menggeser ke kanan berarti lanjut, pertahankan konsistensi ini di seluruh aplikasi untuk membangun memori otot pengguna. Selanjutnya zona nyaman interaksi, yaitu dengan mengidentifikasi area di mana pengguna dapat berinteraksi dengan nyaman tanpa menyebabkan ketegangan atau kelelahan. Untuk perangkat seluler, pertimbangkan jangkauan ibu jari saat merancang tata letak elemen interaktif. Berikutnya ada adaptasi multi perangkat. Perancang UI yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis input motorik dari mouse dan keyboard hingga layar sentuh dan kontrol gerakan. Pastikan interaksi tetap intuitif di semua perangkat. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang studi respons motorik. Jenis studi yaitu pelacakan mata dengan metode menggunakan perangkat pelacak mata untuk mempelajari pola pemindaian visual sehingga hasil kunci yang didapatkan yaitu identifikasi area fokus dan pola pergerakan mata saat menggunakan UE. Jenis studi yaitu analisis gerakan dengan metode merekam gerakan pengguna saat berinteraksi dengan perangkat sehingga mendapatkan hasil kunci seperti pemahaman tentang efisiensi dan kenyamanan berbagai gerakan interaksi. Kita perlu memahami memori dan sistem motorik dalam desain UI karena beberapa hal. Yang pertama, karena efisiensi kognitif. Dengan memahami cara kerja memori, desainer dapat menciptakan antarmuka yang meminimalkan beban kognitif. Ini berarti pengguna dapat dengan mudah mengingat dan menggunakan fitur-fitur UI tanpa perlu berpikir terlalu keras. Yang kedua, tentu kenyamanan fisik. Pengetahuan tentang sistem motorik membantu dalam merancang interaksi yang ergonomis. UI yang baik mempertimbangkan gerakan alami manusia, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan kenyamanan penggunaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu menjadikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kombinasi pemahaman memori dan sistem motorik menghasilkan UI yang lebih intuitif dan menyenangkan untuk digunakan. Ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan loyalitas terhadap produk atau layanan. Nah, dari sekian banyak pembahasan yang kita bahas, apakah teman-teman paham dengan pembahasan kita tadi? Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang terkait dengan materi kita di video kali ini, silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Slide terakhir ini berisi kesimpulan dari semua materi kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami ya teman-teman.